Assalamualaikum Badai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya ada di kediamannya Kang Heri Pras, orang Wahabi. Wahabi. Ini Akang yang tukang silat itu kenapa tiba-tiba jadi, kan dulu konten-kontennya masih silat ya. Iya. Terus kenapa sekarang jadi ikut nimbrung pada perdebatan-perdebatan akidah? Ah, sebenarnya bukan ingin nimbrung, eh kesandung sebenarnya. Kesan Ceritanya gini, saya panggil Akang apa Pak Guru aja ini. apa aja lah. Oke, Pak Guru. Sebenarnya gini Pak Guru. Awalnya saya tuh nimbrung di sini karena kesandung kasus Samsudin. Du Samsudin. Samsudin Jabdab. Oh, Jadi iya. mana dia dulu itu bikin konten-konten sakti-saktian. Ini kok orang menarik gitu kan. Kebetulan saya kan orang bela diri. Hmm. Nah, dia pakai jurus-jurusan. Ya udah saya reaction gitu. Nah, habis saya reaction malah merembet ke berbagai macam hal. Seperti kasusnya Panji Gumilang. Hmm. Ya. Panji Gumilang saya hantam. Habis Panji Gumilang muncul iseng kan. Hmm. Ketemu videonya Guru Sekumpul yang bilang makam Oh, iya. Nabi terbelah bangkit Keluar. Iya. keluar. Saya memang dari dulu tidak percaya khurafat, Kang. Akhirnya saya mencoba untuk bahas itu, langsung dituduh Wahabi. Di situ kesandungnya. Oh, jadi sebelumnya belum Wahabi, dituduh Wahabi, jadi saya buktikan kalau saya memang Wahabi. Bisa dibilang begitu. Gitu beneran. Bener. Jadi demi agar tuduhan itu tidak berdosa, maka Iya. tuduhan itu biarlah menjadi benar gitu ya. Betul. Masa sih kayak gitu? Ada saya ini bercanda nggak sih? Bener. Bener. Iya. Jadi gimana? Jadi awalnya ketika banyak tuduhan Wahabi-Wahabi, jadi mereka itu memang ingin menghentikan pembahasan saya tentang khurafat dengan Wahabi. Dan memang dulu ada doktrin untuk membenci Wahabi. Jadi saya sudah dah nggak mau dijuluki Wahabi. Jadi saya tetap ngaji Wahabi tetap. Karena kebanyakan orang Wahabi kan yang membahas tentang khurafat kan. Khurafat itu. Ha. Iya. Jadi nyari di Ustadz si Fulan, Ustadz Fulan, kok gak bahas khurafat? Akhirnya saya tulis di YouTube pembahasan khurafat ini, pembahas khurafat ini. Kok kebanyakan dari Salafi? Akhirnya saya ngaji mereka tentang khurafat. Oh. Tapi saya tidak mau menampilkan wajah mereka karena takut dijuluki Wahabi. Itu jenggotnya udah Wahabi. Iya. Jadi pada waktu itu saya tidak mau menampilkan video-video orang Salafi, jadi saya tampil sendirian. Akhirnya saya dihujat. Daripada Wahabi, enggak loh. Temen NU saya Kang masih ngebela saya. Ada di YouTube dia. Oh iya. Iya, banyak teman saya NU. Bahkan teman-teman jamaah tabligh banyak ada. Jadi mereka membela saya kalau saya itu belum Wahabi gitu. Daripada bukan Wahabi, masih bela. Oke. Padahal ngaji Salafi gitu. Nah, jadi Beraya sekedar mengingatkan saja bahwa saya tuh punya itikad baik untuk ngajak collab sama orang-orang yang dianggap berseberangan dan bertentangan. Jadi seperti yang Beraya ketahui bahwa saya collab dengan Pak Ade Armando di waktu yang bersamaan, di hari yang bersamaan ketika saya collab dengan Ustadz Felix Xiao misalkan. Walaupun di tempat yang berbeda. Jadi saya pengen mengajak orang-orang untuk melihat perspektif dari pikiran orang masing-masing. Kalau misalkan mau menghakimi silahkan, tapi beri mereka kesempatan untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas ide yang mereka miliki. Dan sekarang karena kemarin ada momentum sedikit dengan Ustadz Nuruddin, nah saya malah ketemu sama Kang Heri Pras. Nah ini balik lagi kita ke tema ini. Siap. Kan Akang dulu tuh ikut 212 kan, ikut Habib kan? Iya. Kenapa sekarang jadi Wahabi? Ini kan Wahabi sama Habib itu berantem kan? Karena kebanyakan khurafat kan. Oh balik lagi ke situ. Kembali lagi ke khurafat. Ketika saya mendengarkan pengajian penyampaian ilmu dari Habib Rizik Syihab, saya akui Kang, dia luar biasa. Habib Rizik itu luar biasa dalam menyampaikan fikih, menyampaikan gagasan. Namun di sisi lain, ketika dia mengucapkan banyak kalimat-kalimat, ya maaf kotor, kasar, ngebentak-bentak, itu saya di video saya kan, saya sering juga ngebentak. Itu hasil kajian. Karena saya menganggap itu kebenaran Kang. Jadi kata-kata kasar, dulu tahun 2022 ketika saya membahas beberapa khurafat yang saya tentang keras, keluar dari mulut saya kalimat seperti binatang, anjing, babi, biadab. Pokoknya semua yang saya dengarkan dari Habib Rizik Syihab, saya keluarkan. Karena saya menganggap itu suatu kebenaran.
Ternyata setelah saya mengkaji diam-diam tentang Salafi itu dilarang. Ucapan-ucapan buruk itu nggak boleh. Jadi akhirnya apa? Oh ini nih yang benar. Akhirnya bermunculan orang-orang khurafat dari Ba'alawi. Kok seperti ini? Dan satu hal lagi yang semakin membuat saya itu meninggalkan Habib Rizik Syihab setelah 7 tahun saya jadi muhibin beliau, yaitu tentang dia memberikan cerita khurafat, 2 malah khurafatnya. Tentang orang yang menyatakan dia ketika mendengar suatu hadis dari si fulan, kalau dari mulutnya keluar cahaya, sahih. Ada videonya di channel dia. Terus kalau cahayanya redup, dhaif. Kalau nggak ada cahayanya sama sekali, maudhu katanya. Jadi dari situ saya mulai nih, lepas sudah. Satu-satunya Habib dari Asy'ariyah yang mungkin saya anggap masih benar lah Habib Rizik Syihab, ternyata dia juga seperti itu. Ya udah, makin saya hantam udah. Coba Baraya cek mulut saya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, bukan seorang Muslim orang yang suka mencela dan berkata kasar. Hadis riwayat Tirmizi. Nah Tirmizi itu kan kadang-kadang ada yang sahih, ada yang enggak. Coba cek mulut saya yang barusan itu, ke hadisnya itu keluar cahaya. Adanya muka saya hitam. Enggak, yang netizen lihat pasti ini cuma Kang, kebingungan. Ya bingung mereka. Kan Akang tadi bilang coba cek ada cahaya. Iya. Ya pasti kebingungan mereka. Karena yang bercahaya cuma gigi Akang. Enggak, nanti saya edit lah. Ini gampang ya, diedit aja nanti gue. Enggak, tapi ya saya sebenarnya juga sangat berkeinginan untuk kolaborasi sebenarnya dengan Habib Rizik itu. Udah lama. Iya, saya tuh lewat jalur yang mana ini? Udah lewat 3 jalur tuh saya pengen. Cuman ya karena saya dianggap misalkan berlawanan dengan Habaib dan sebagainya, ya mungkin beliau tidak mau. Tapi saya sebenarnya tuh nggak berlawanan dengan Habaib, saya berlawanan dengan ide-ide gagasan dari kelompok-kelompok yang itu gitu. Ya Habib secara keseluruhan ya tentu saja ada orang yang baik, ada orang yang benar, ada orang yang apa gitu. Cuman kan orang-orang yang saya serang dalam tanda kutip itu adalah orang yang saya anggap memang tidak sejalan dengan gagasan yang lebih baik gitu, baik dalam konteks keislaman, logika berpikir, pembangunan masyarakat yang lebih baik dan sebagainya. Setuju. Kan kalau misalkan masyarakat kita ada satu yang benar-benar saya sangat jengkel dan kesal, itu adalah kan salah satu kesialan terbesar umat manusia itu adalah ketika dia putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa bahwa wah saya udah nggak mungkin diampuni lagi. Nah itu salah satu kesialan paling besar kan. Dosa saya udah terlalu banyak, saya sudah tidak akan diampuni lagi. Nah saya mohon maaf, jualan dari sebagian habaib itu adalah bahwa Anda tuh ahli maksiat, jahat, tidak mungkin masuk surga kecuali dengan syafaat kami. Nah itu yang akhirnya makanya itu yang saya perang itu. Kalau misalkan yang habaib yang lain ya enggak gitu. Tapi Akang dari saya mohon maaf pindah lagi ke Akang nih. Ya. Kan Akang tuh bilang saya meninggalkan Habib Rizik dan Habib-Habib yang lain itu karena banyak khurafat. Ya. Kan biasanya yang ahli silat tuh khurafatnya kental. Nah itu saya gak bilang, dia yang bilang. Gimana? Memang ini fakta Kang ya. Kita bisa menyaksikan sendiri di negara kita Indonesia itu. Ini juga salah satu alasan kenapa Heri Pras mau mendirikan perguruan sendiri. Akang sudah tahu kan? Salah satu alasan kenapa Heri Pras ingin mendirikan perguruan sendiri ya salah satunya itu. Yaitu saking kentalnya perguruan-perguruan silat, oknum-oknumnya. Saya sebut oknum meskipun banyak ya. Kebanyakan di antara mereka ketika mengajarkan silat pasti mengajarkan klinik. Entah dia yang jualan jimat, entah dia yang jualan amal-amalan khusus dan begini begitu, sampai ilmu kebal, pukulan tenaga apa itu, roarontek, jarak jauh. Pokoknya hal-hal seperti itu marak di Indonesia. Saya itu ingin mengajarkan bela diri yang hawa murni, yang melahirkan gerakan dari benar-benar pernafasan kita. Gerakan jurus, fisik, keterampilan gerakan, ketangkasan tubuh. Bukan hal-hal mistik yang selama ini kita lihat seperti komandan terbang-terbangan. No, meskipun kita bisa saksikan di Indonesia itu kebanyakan orang-orang pesilatnya, masih ada yang seperti itu. Saya berusaha untuk menciptakan silat yang bisa dinikmati dari gerakan fisiknya.
Kan ada tuh pesilat-pesilat yang sedikit-sedikit atraksi kebal, atraksi-atraksi yang ya dilindes. Iya, mukul Bukan beton silat pecah itu. gitu. Itu editan. Oh, itu ini. Mukul beton pecah itu editan. Tapi saya akui orang yang mukul beton pecah itu pukulannya memang Keras. keras. Ya, memang benar dia terlatih di bela diri, cuman ya berlebihan diedit. Iya, itu sayang sekali ya. Saya sedih ketika beliau dihujat selama 1 tahun lebih itu. Saya kan waktu itu bukan menghujat, Kang. Saya malah menyerang dia dari segi akidah juga. Karena ketika dia bilang videonya editan kan. Ini semua real loh. Kekuatan Allah yang mengalir di darah Agus itu ya. Kekuatan Allah mengalir di darah dia sehingga melahirkan kekuatan yang luar biasa. Sudah membawa-bawa Allah kan namanya Agus juga itu ya. Oh iya dong. Agus banyak kasus kan. Agus banyak kasus. Agus banyak kasus. Nanti kalau punya anak lahir bulan Agustus, jangan kasih nama Agus. Nggak bercanda lah. Cuman tapi Akang sebagai praktisi silat kan, praktisi beneran praktisi, ya. Berarti mengkonfirmasi bahwa sebenarnya kekuatan-kekuatan yang seperti itu tuh nggak ada. Nggak ada. Yang silat-silatan yang bisa jarak jauh gitu. Oh, nggak ada itu. Itu bisa diartikan kekuatan sugesti, Kang, atau janjian sesama krunya, sama muridnya. Dan itu cuma terjadi kepada mereka. Buktinya ketika mereka atraksi kan, kalau memang dia mengumpulkan energi alam nih, cakra kan begitu ya. Terus energi itu didorong ke salah satu objek. Ketika mereka atraksi, Kang, kalau memang ilmu itu energi yang mereka lontarkan, orang-orang di sekitar pasti mental juga. Iya. Iya. Tapi kenapa yang mental-mental cuma dia 2 orang gitu kan? Didorong sampai mental ke belakang, orang-orang sampai minggir. Kok cuma dia yang mental? Kenapa orang sekitar enggak? Itu artinya bisa dikatakan janjian. Ya sebenarnya saya juga lihat posisi kakinya pas mental itu emang dianya kakinya yang mental. Iya itu kan. Ya tapi enggak, maksud saya adalah pertanyaan yang tadi itu adalah Akang latarnya silat. Ya. Dan Akang berasal dari daerah yang sangat kental dengan silatnya. Betul. Dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Setuju. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba menjadi menolak hal yang semacam itu dan sampai akhirnya rela jadi Wahabi dalam tanda kutip demi untuk menolak khurafat-khurafat itu? Kan latar Akang tuh justru di sana gitu. Iya. Apa yang membuat Akang tuh punya pikiran bahwa itu semuanya salah gitu, itu semuanya keliru gitu? Awalnya gini, saya selalu tolak ukurnya itu dalil, Kang. Meskipun saya di kampung kan ya, pendidikan agama saya tidak terlalu tinggi, Kang. Saya cuma sekolah di Madrasah Aliyah 3 tahun di situ, pendidikan agamanya tidak terlalu dapat ya, tidak terlalu intens kan seperti orang mondok. Namun saya mempelajari akidah itu sesuai dengan apa yang tidak bisa saya ceritakan, Kang. Contohnya seperti khurafat tadi. Karena saya memang dari dasar itu tidak mau percaya khurafat. Salah satunya Nabi kita Muhammad SAW ketika dia berperang, benar-benar di medan tempur, gak ada tuh Nabi Muhammad pakai jurus-jurus seperti itu. Ditebas pakai pedang, nancep pedangnya ke zirah dia, ke helm baja dia. Bahkan banyak yang diceritakan sahabat-sahabat Nabi sampai kehilangan jari-jarinya, terputus melindungi Nabi. Itu bukti, Kang, bahwa sahabat saja kalau memang kekuatan ilmu tenaga dalam kanuragan lahir dari ketakwaan seorang manusia, Nabi lah yang paling takwa. Para sahabat lah yang paling takwa. Tapi mereka apa? Ketika di peperangan terluka, berdarah, syahid, putus jari-jarinya, kakinya ditebas, dadanya dirobek, dicabut jantungnya. Tapi kenapa orang-orang sekarang nggak apa-apa? Itu tanda tanya. Kalau memang lahir dari ketakwaan, Nabi paling takwa. Jadi itu yang membuat saya menolak khurafat. Dan ketika saya mencari-cari ustadz yang intens membahas khurafat, itu ada di Salafi. Ya. Ketika saya melihat, kenapa orang-orang Salafi ini keras sekali menolak khurafat? Ya, karena lahir-lahir akidah-akidah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang jatuhnya, kan. Bahwa kekuatan Allah bisa dipanggil, zuhud kita kebal. Kita kesurupan bisa menguasai jurus Sontoloyo. Jadi itu awalnya, kan. Sampai-sampai saya relalah jadi dijuluki Wahabi karena mereka memang ngejuluki saya Wahabi sebelum saya jadi Wahabi, sebelum saya ikuti kajian-kajian Salafi. Nah, ketika saya ikuti, ya seperti itu.
anti khurafah. Jadi yang bikin seorang Harry Pras itu jadi Wahabi adalah netizen. Netizen, ayo tanggung jawab ini jadi Wahabi ini, jadi anti Islam Nusantara. Tapi enggak ya. Gimana? Enggak Islam, enggak anti Islam Nusantara gitu. Enggak. Kan itu ada apa ya? Jadi kita tuh dikasih nama sama orang lain. Jadi ini karakternya gini, ini Wahabi, ini karakternya ini begini. Di channel saya tuh sampai ada beberapa ustadz yang langsung guru gembul ini adalah Wahabi yang bertransformasi. Ada yang bilang guru gembul ini adalah liberal. Kok mereka tuh bikin gitu? Kan saya nggak ngaku, saya nggak bilang, tapi mereka tuh analisis sendiri, bikin prasangka sendiri, kemudian diserahkan kepada orang lain gitu. Tapi saya nggak ikutan jadi itu gitu. Ya, tapi masyarakat kita itu apa ya? Atau setidaknya khususnya di antara kaum muslimin itu sering bikin nama kelompok, kemudian disematkan pada orang lain. Oh ini begini, ini Syiah. Oh ini begini dan sebagainya gitu. Akang nggak, misalkan ya, setelah Akang dituduh Wahabi itu, Akang nggak ikutan, misalkan, oh yang ini tuh kelompoknya kelompok Asy'ariyah gitu. Oh yang ini kelompoknya adalah kelompok Syiah. Akang pernah nggak bikin yang kayak gitu? Bikin gimana tuh? Ya, tudingan-tudingan itu. Oh kalau ini tuh Syiah, ini tuh ini gitu. Kalau tudingan-tudingan kan, kalau selama itu masih ada data dan fakta, saya tuding. Contohnya seperti Husain Ja'far Al-Haddad. Maaf saya sebut ya, karena memang data-data menyebutkan kalau beliau itu Syiah. Maksudnya dia jelas alumninya dari mana, alma maternya apa, terus pembelaannya terhadap Syiah dan lain sebagainya. Siapa? Husain Ja'far Al-Haddad. Habib Ja'far. Iya. Oh. Oke. Dan yang menyebutkan Syiah bukan saya, Kang. Tapi seperti Idrus Ramli. Seperti Kiai Lutfi Basori. Seperti Habib siapa gitu menyebutkan kalau beliau itu ya Syiah. Ya sudah. Dengan data-data yang ada ya sudah saya bilang aja gitu. Terus dia juga paling parah itu menyebutkan ketika Maulid Nabi, kan. Ada gundukan pasir di tengah-tengah, dibacakan Maulid Nabi. Apa yang terjadi? Nabi hadir. Buktinya apa? Ada injekan kaki di pasir-pasir itu. Jadi ada khurafat-khurafat juga. Jadi saya bukan menuduh tanpa bukti, karena ada orang yang menyampaikan seperti itu, ya sudah gitu, ikuti saja. Pernah bikin tes nggak, Kang? Tes apa? Kita misalkan mau lidan terus ada pasir di situ gitu. Ya mungkin cuma Habib yang bisa. Oh iya, saya bukan Habib. Ini hidung saya kurang memadai. Kurang memadai ya. Saya mau ngaku Habib itu tapi nggak bisa ini, kurang. Bisa. Bahkan nggak punya paspor, kan? Nggak punya paspor. Ya kalaupun punya, orang-orang pasti langsung menganggap palsu. Iya. Ini hidungnya. Tapi kan bisa dibeli, kan? Ada menurut Pak Haji Roma Irama dan menurut beberapa kawan saya itu memang ada yang jual beli itu. Ya itu dia, kan. Makanya semakin banyak. Jadi kalau kembali lagi pada pertanyaan, Kang, seperti tadi Akang nyebut Islam Nusantara. Ya kalau Islam Nusantaranya bener lah, bukan menyimpang-nyimpang seperti memadukan antara Islam dan kejawen. Itu kan ada, kan? Ya Islam yang hak. Ya bagaimana meskipun bernama Nusantara tapi dia landasannya Quran hadis. Dan tidak liberal, tidak memadukan agama satu dengan yang lain. Tapi kan kebanyakan sekarang mereka memberikan nama-nama, tapi mengkombinasikan, Kang. Ya, mereka itu kolaborasi dengan agama lain. Islam dikolaborasi dengan kejawen, Islam dikolaborasi dengan Kristen. Nabu-nabu Rabana ketika Natalan. Itu kan sudah kolaborasi agama. Kalau yang seperti itu jelas itu nggak bisa dibenarkan. Itu menurut saya, Kang. Ada satu pertanyaan saya justru malah bikin orang marah. Nanti saya ajukan ke Akang marah nggak? Coba. Misalkan gini, tasyabuh pada orang non-muslim itu nggak boleh, kan? Dalam agama, dalam akidah nggak boleh. Iya. Nggak boleh, kan? Sepakat ya? Sepakat. Nah, kalau misalkan orang Kristen beribadah di tempat ibadahnya dengan bernyanyi, kok banyak kaum muslimin yang di masjidnya juga bernyanyi? Itu tasyabuh bukan? Itu pernah dibahas sama Ustadz Syafiq Rizal Basalamah dan Habib Ustadz Syafiq Rizal habis-habisan. Ketika hanya menyampaikan, ini kenapa umat-umat muslim ini ketika di masjid nungguin azan, nungguin iqamah, kan ya? Atau sebelum azan mereka nyanyi-nyanyi. Kenceng pakai speaker, kan? Ketika disampaikan kita gak perlu seperti itu. Cukup setelah azan selesai nunggu iqamah, habis iqamah sholat jemaah.
Ketika Ustadz Syafiq memberikan edukasi seperti itu habis ya. Nah, ya itu makanya Habis. saya juga dimarahin, saya gak dijawab. Saya kan itu tuh tasyabuh atau bukan. Saya gak ngajuin apapun, saya cuma nanya aja itu, dan itu jawabannya adalah ya balik lagi. Padahal Akang ngajak orang pikir kan? Iya. Kita ngajak orang mikir tapi mereka marah. Artinya mereka tersinggung kan? Iya itu kan saya bilang, saya mohon maaf dulu saya bilang banget itu ada saya tuh mengkritik misalkan orang yang menyelenggarakan masjid, yang ngurus masjid itu salah satu ininya itu adalah gini, kalau misalkan baca Quran kenceng sampai ganggu orang aja, baca Qurannya menjadi bermasalah, betul itu baca Quran ya, iya. Itu saja bermasalah, apalagi kalau nyanyi dengan suara yang kencang. Ya. Istri saya malam-malam, saya mohon maaf ya, istri saya malam-malam tahajud. Rusak tahajudnya gara-gara suara speakernya kenceng. Karena jam 3 kan? Jam 3 gitu. Oh, iya kan? Jam 3 ngapain mereka? Sholawat. Iya, jam 3 sholawatan ngebangunin orang untuk sholat Jumat, untuk sholat subuh gitu kan. Nah, tapi yang tahajud malam-malam kan butuh keheningan gitu ya. Ini kan. Atau misalkan ada kejadian yang, nah ini kejadian saya alami. Saya sholat Jumat pernah salah, Kang. Gimana tuh cerita? Sholat Jumat. Ada 2 masjid berdekatan, dua-duanya speaker keluar. Jadi pas masjid sana bilang Allahu Akbar untuk ruku, saya ikutan ruku. Karena 2 masjid dua-duanya dikerasin gitu. Waduh, iya ya. Saya pernah ngalamin kayak gitulah. Kan nggak, ya rukunya nggak sampai ruku banget gitu, tapi udah nggak jadi. Ya cuman masyarakat kita itu menganggap bahwa itu tuh dakwah gitu. Jadi suara sholawat dikencengin, kemudian keluar dan lain sebagainya, itu ya baca Quran aja jadi masalah, apalagi kalau misalkan ini cuma sholawat. Dan pada akhirnya ini buruk buat dakwah kan, karena saya nanya ke tukang pemasar perumahan, mereka semuanya bersepakat harga rumah dekat masjid itu jatuh. Oh ya? Iya. Sekarang ada seperti itu. Silakan Akang cek, silakan netizen Baraya semuanya cek. Jadi rumah-rumah yang di dekat masjid harganya itu jauh lebih murah daripada rumah yang jauh dari masjid. Itu alasan kenapa PIK misalkan PIK kemarin itu gak ada masjid sampai sekian ini. Karena kalau misalkan orang kaya punya duit, mereka nyari yang jauh dari masjid. Ini kan berarti menjauhkan dakwah kan? Ya karena dakwahnya gitu, mereka bilang ya kalau sholawatan kenceng ini adalah biar orang yang mendengarnya ikut dapat pahala kan dengar sholawat. Ya argumentasinya kan gitu. Tapi di Quran nggak boleh, di sunnah nggak boleh, peraturan Departemen Agama juga nggak boleh, kemudian di mana nggak boleh. Lah mereka bikin sendiri pendapat itu dari mana gitu. Tapi ya itu ketika yang penting baik kan. Yang penting baik. Ya itu nggak baik. Enggak, mereka itu kadang memikirkan yang penting baik boleh, yang penting baik. Mendengarkan apa namanya itu ya, menyuarakan sholawat dengan kencang agar orang mendengarkan juga apa namanya itu mendapatkan pahala. Mereka memikirkan itu baik. Jadi beragama yang penting baik mereka kan. Kalau begitu. Akhirnya apa? Mereka menganggap perbuatan mereka baik, lalu digiring benar. Nah, padahal tidak benar. Gitu kan? Tapi saya duga obrolan kita ini juga bakal dihujat. Wah, habis kan. Nah, Wahabis. Udah jelas itu. Tapi sekali lagi Baraya bahwa Kang Heri Pras itu jadi Wahabi itu gara-gara netizen, dan saya sampai sekarang menekankan bahwa saya gak ikut berafiliasi dengan kelompok-kelompok seperti itu. Saya Islam titik sampai batas itu saja. Kalau misalkan yang lain saya hormati sebagai bagian dari cara masyarakat untuk beragama, tapi itu tidak sakral. Itu pikiran saya, silahkan aja. Tapi balik lagi Kang, kalau misalkan Akang kan juga sebenarnya punya banyak kritik pada saya kan? Iya. Kita jujur-jujuran Kang. Siap Kang. Apa di antara yang Akang tidak setuju sama saya? Salah satunya apa Kang? Yang pernah saya kritik, lupa saya. Apa ya? Jadi Akang pernah bilang saya tuh ngebela Az-Zaitun. Oh, pada saat itu. Satu di antara sekian banyak sih. Tapi saya yakin Akang juga sebenarnya ada beberapa yang tidak setuju gitu. Sebenarnya daripada yang tidak setujunya, saya lebih banyak setujunya Kang dengan konten-konten antum itu. Apalagi ketika membahas khurafat,
tentang kitab-kitab Fathul Izar yang seperti itu saya setuju malah. Itu kan jelas tuh merusak itu. Hal-hal seperti itu merusak. Jadi kalau berbicara masalah yang tidak setuju, malah saya lupa apa yang saya tidak setuju. Gitu. Oh gitu ya. Ya sudah nggak jadi deh. Jadi ini Kang, sekarang masyarakat Muslim itu terkotak-kotak, tersekat-sekat, dan karena itu maka setiap orang di Indonesia yang beragama Islam itu setelah dia dilabeli Islam, dia akan dilabeli unsur berikutnya. Misal, kalau misalkan kita ngetik di Google, ada artis baru yang keluar. Artis baru yang keluar itu, yang pertama ditanyakan oleh netizen itu adalah agamanya apa? Agamanya apa gitu ya. Nah, setelah agamanya apa, dia ditanyakan dia termasuk apa. Seperti waktu Deddy Corbuzier masuk Islam. Iya. Nah, Deddy Corbuzier masuk Islam itu, ada yang langsung mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam lewat jalur liberal. Jadi, langsung dikasih itu. Di coupling. Kamu di situ. Di coupling. Jadi, nah kemarin misalkan ketika Gus Miftah kena masalah, Deddy Corbuzier dibawa-bawa. Ini gurumu kan? Nah, yang seperti itu. Nah, Akang melihat fenomena masyarakat yang begitu, itu bagaimana? Sesuai dengan pesan dari Nabi kita, yaitu bahwa Islam memang kan, Islam akan terpecah jadi 73 golongan. Dan setiap golongan akan merasa benar kan. Ya, 73 golongan ini semua akan merasa benar dan menyalahkan yang lain. Itu sudah jelas. Terus hanya satu yang benar. Mana yang benar ini? Begitu. Dan saya tidak mengakui kalau Wahabi paling benar, Asy'ari paling benar. Enggak. Kita lihat siapa yang paling mengikuti sunnah, kita lihat siapa yang paling mengikuti Quran. Ya, meskipun ada juga di Arab Saudi lah, misalkan kita taruh negerinya Wahabi katanya kan begitu. Tapi di situ jangan salah, banyak juga kemaksiatan. Bahkan ada orang-orang yang dengan terang-benderang ngadain konser musik dan lain sebagainya. Jadi bukan Arab Saudi bukan standar kebenaran dalam beragama. Tapi yang benar-benar beragama adalah dia yang taat, mengikuti Quran dan Sunnah dengan cara yang benar kan. Coba beri satu contoh real. Ya. Contoh menjalankan Quran dan Sunnah yang benar itu gimana kan? Intinya kalau menurut saya yang awam ya Kang ya, mengikuti Quran dan Sunnah yang benar adalah dengan cara kita mengembalikan kepada salafus soleh. Bagaimana cara mereka itu beragama. Contohnya ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Meskipun kita tidak bertemu dengan mereka, tapi bagaimana cara mereka mengajarkan dan menanggapi Islam dengan cara mereka sendiri. Meskipun Umar pun yang pernah dikritik ya Kang, ketika memberikan fatwa tentang hukum mahar kalau tidak salah. Itu juga pernah dikritik sama orang yang malah derajatnya jauh di bawah dia. Seperti wanita Quraisy yang tidak sepakat kepada Umar. Jadi gimana ya? Umar pun bisa salah begitu Kang, apalagi kita. Jadi standar kebenaran itu ya kembalikan lagi. Tapi kita sepakat Umar bisa salah ya? Iya, sepakat. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun juga bisa salah. Semua bisa salah kan, kecuali Nabi kita. Jadi saya pun juga tidak bisa mengklaim mana nih yang paling benar. Bagaimana cara yang benar? Yang penting kita ikuti saja petunjuk yang sudah jelas-jelas dan kita tidak perlu mendebatkan yang sudah jelas, kecuali yang memang samar-samar, syubhat-syubhat itu baru kita bahas kan. Kalau saya begitu sih. Begitu. Jadi tidak mengklaim caranya bagaimana paling benar, karena semua orang memiliki standar kebenarannya masing-masing. Akang punya guru? Ada. Guru agama? Ya. Yang sampai sekarang masih dipegang? Ada. Boleh sebut nama? Boleh. Oh, siapa? Boleh. Kita udah lihat ya. Jadi kita cari siapa dedengkot Wahabinya. Waduh. Yang paling jelas orang pasti tahu kalau saya dekat dengan Ustaz Khalid. Khalid Basalam. Terus yang kedua, ada juga saya dekat dengan Syekh Ahmed Al-Misri. Terus ada juga saya dekat dengan beberapa asatid yang mereka tidak mau disebut namanya. Dia juga mengajarkan saya, Kang, melatih saya, mengajarkan saya berakidah bagaimana, bersyariat bagaimana. Jadi, tapi di antara beberapa asatid saya tidak menjadikan mereka patokan kebenaran, Kang. Saya hanya mendengarkan nasihat mereka. Oke. Pertanyaan terakhir. Iya. Waktunya saya batasi segini. Pertanyaan terakhir. Seandainya Akang menemukan bahwa misalkan ya, guru-guru Akang itu ternyata juga menyimpang,
Iya. Sama seperti misalkan dulu Akang sangat suka pada Habib Rizik, tapi ada 1-2 momen yang akhirnya membuat Akang mengambil kesimpulan bahwa saya nggak akan ngaji lagi di sini gitu. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan dengan sikap yang sama, bahwa Akang sekarang suka pada Ustadz Khalid misalkan dengan Ustadz yang lain, dan kemudian ada 1-2 momen yang membuat Akang, wah ini udah jauh. Akang terbuka nggak kemungkinan untuk itu? Ya seperti yang saya bilang tadi Kang, bahwa saya tidak menjadikan mereka standar kebenaran. Tapi karena mereka yang sejauh ini saya kaji, mereka yang benar menurut saya Kang, ya sudah saya ambil ilmu-ilmunya. Tapi misalkan ada momen suatu saat mereka melakukan kesalahan, ya saya bukan langsung meninggalkan, Kang. Tapi saya berusaha untuk mengingatkan gitu ya, bagaimana cara kita untuk berguru itu tidak Kang, tidak taklid. Ya kan? Oh iya. Misalkan memang salah, fatal dan kesalahannya fatal, ya baru. Kalau saya begitu sih. Begitu. Sederhana ya. Sederhana. Jadi tidak taklid pada manusia. Betul. Ya kita ikuti. Saya pernah habis Kang, saya diserang Kang. Ketika saya mengkritik fatwa dari Ustadz Abdul Hakim. Ketika masalah badal haji. Oh, badal haji. Badal haji. Ada fatwa beliau yang tidak membenarkan hal-hal yang sedemikian. Saya bantah. Meskipun bantahan saya halus ya, tidak terlalu keras seperti saya membantah hurufat. Habis saya tapi diserang. Ini kenapa ya di pas video habis saya Kan? Ya padahal sebenarnya ya kritik orang biasa aja gitu. Iya. Saya punya kawan tuh, dia adalah seorang akademisi di Amerika Serikat, tapi orang Indonesia. Yeah. Dia mengkritik Ustadz Adi Hidayat pada daerah fisika. Oh, yang itu. Itu kawan saya tuh. Siap. Itu beliau juga habis dihujat. Oh iya. Padahal jelas. Kan ya gak apa-apa kalau Ustadz Adi Hidayatnya gak marah-marah, gak masalah, ya berarti kan gak tersinggung, ya baik-baik aja saya pikir sih. Dan itu kan kita mengkritik ke orang itu bukan berarti kita membenci kan, sebenarnya itu adalah bagian dari ya namanya juga manusia bisa salah, dan Ustadz Adi Hidayat adalah seorang pakar luar biasa dalam Quran dan hadis, beliau hafal, beliau hafid, tapi kalau misalkan bagian menjelaskan fisika dan matematika ya beliau terbatas dalam hal itu gitu ya. Saya pikir sih baik-baik aja. Cuman ya itu kita tuh fanatiknya ke orang gitu. Iya betul. Fanatiknya tuh ke orang, bukan pada apa yang dibawa gitu. Makanya ada fenomena unik di Indonesia tuh, kalau misalkan ada ustadz melakukan satu kesalahan, langsung dibulinya tuh sampai gak bisa bangun lagi gitu. Ibarat ditabrak truk tuh harus mati gitu. Jangan cacat, kalau cacat nanti masalah gitu. Ya banyak kan yang di Indonesia tuh yang akhirnya gak bisa muncul lagi tuh. Benar. Yang misalkan yang saya sesalkan tuh Agim gitu. Iya benar. Ya padahal kan masih bisa kita ambil pelajaran 1-2-nya lah yang sebenarnya baik, walaupun kita ada masalah yang lain kita tidak layak untuk menerimanya, tapi ya sebenarnya akhirnya kita tuh banyak pelajaran-pelajaran yang hilang Kang dari orang karena kita tutup mata dari sini, tutup mata dari sini, tutup mata dari sini karena sudah melakukan kesalahan begini dan begitu. Betul. Tapi ya berarti kita sepakat bahwa kita tidak taklid pada manusia dan tidak menghakimi benar dan salah, itu tergantung pada siapa yang mewartakannya kan. Betul. Ya, tapi ya pada dalil di belakang itu. Deal ya? Bener Kang. Iya. Saya cari pembelaan. Biar nanti kalau misalkan dihujat, yang dihujatnya sama-sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kang Heri Pras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.